Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasa ya guys, aku bakalan melihat sebuah video, dan video kali ini yang mau aku lihat adalah sebuah video yang berjudul luar biasa keren, bule jatuh hati dengan indahnya Bali, auto pindah jadi warga negara Indonesia. Nah betulan nih, jadi WNI. Oke, tapi sebelum kita putarin di video, buat teman-teman yang udah mampir channel aku, makasih banyak. Semua teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan, amin. Oke guys, langsung aja dulu kita putar video kali ini. Let's go. Oke teman-teman, untuk video originalnya teman-teman mampir di channel Dunia Seleb. Halo. Wah, taktik ceritanya nih. Oh, ini naik ojek. Wah, gila tuh Ada aksinya ya. begitu banyak orang asing yang akrab disebut bule memilih jadi orang Bali. Ada bule yang jadi orang Bali setelah lama tinggal di Bali. Ada juga yang menetapkan pilihan bahkan sebelum berkunjung ke pulau ini. Karena Dan emang tak Bali sedikit di secantik antara itu mereka ya. yang pindah ke warganegaraan. Imigrasi, terutama dari negara berkembang ke negara maju, mungkin sudah menjadi sesuatu yang sangat lumrah. Seperti warga India yang banyak bermigrasi ke Inggris, warga Pakistan dan Afghanistan yang berbondong-bondong ke Perancis, atau warga Cina yang bermigrasi ke Kanada dan Australia. Tetapi bermigrasi dari negara maju ke pulau kecil seperti Bali dan memilih menjadi warga lokal, ini menjadi kabar menarik untuk diperbincangkan. Nah, betul Tahun sekali. 2023 ini jumlah orang bule yang menetap dan menjadi orang Bali mencapai angka yang fantastis. Wow. Bule-bule ini menyebar mulai dari ujung selatan Nusa Dua dan Cuman Jimbaran pakaiannya ke ya ujung jadi utara bebas Pulau gitu ya. Bali, mulai Nah, ini dari kan ujung Indonesia barat walaupun hingga Bali timur ya. pulau. Faktor apa saja yang mendorong mereka memilih jadi warga Bali? Nggak ada unsur timur-timurnya. Inilah 5 hal yang buat para turis bule memilih jadi orang Bali. Oke, kita lihat deh 5 halnya. Oke, kita lihat yang pertama. Jatuh cinta pada orang Bali. Oh, jadi Seorang gitu bule ya jatuh guys cinta apanya pada ya. wanita atau pria Bali, bahkan menikah lalu menjadi orang Bali. Sudah Mohon maaf biasa ini sejak sedikit zaman ini Belanda ya, beberapa ada ratus gangguan. tahun yang lalu. Cinta dan asmara tak mengenal suku bangsa, ras, Yes. agama, dan golongan. Kebutuhan jadi nggak dasar heran manusia ya. yang tidak bisa ditunda, diubah, apalagi Sudah dari dimanipulasi zaman atau dulunya. ditolak begitu saja. Pesona wanita dan pria Bali di mata pria dan wanita bule sudah banyak diungkapkan di berbagai media. Wow. Beberapa kisah asmara mereka ada yang sampai melegenda, menghias Gila, majalah-majalah luar negeri, menginspirasi para penulis buku, dan menjadi buah bibir masyarakat dunia selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Wow, keren. Sebut saja kisah asmara Antonio Blanco dan Nironchi misalnya, yang membuat pelukis asal Spanyol ini rela menetap dan menjadi orang Bali hingga diaben saat meninggal. Kisah melegenda lainnya adalah antara Lemayur, seniman asal Swedia, dengan Nippolon, yang namanya masih tertulis jelas di Museum Lemayur yang berlokasi di Sanur. Antonio Blanco dan Lemayur tentu hanya dua di antara puluhan atau mungkin ratusan orang bule yang jatuh cinta pada wanita Bali, lalu menjadi orang Bali. Dan tak sedikit juga wanita bule yang jatuh cinta dengan pria Bali. Melakoni Karena proses emang Bali Suriwa dan secantik Nika itu. mengukuhkan diri sebagai Pemandangannya penganut tuh. Hindu upacara pernikahan, dan akhirnya menjadi orang Bali seutuhnya. Oh, keren. Oke, next. Jatuh cinta pada keindahan alam Bali. Ya, itu sih udah jelas ya guys. Fenomena pria bule menggendong anak dengan wanita Bali, atau pria bule menggendong anak ke bule-bulean dan didampingi oleh wanita bule sudah menjadi hal biasa kita jumpai. Mereka memilih jadi orang Bali bukan hanya karena jatuh cinta pada orang Bali saja, melainkan karena jatuh cinta pada keindahan alamnya. Bule yang seperti ini biasanya turut aktif mengkampanyekan pentingnya menjaga kelestarian alam. Wow. Mereka tidak ingin Bali menjadi rusak, entah bergerak sendiri atau bersama-sama dalam organisasi tertentu. Keindahan Bali yang sering digambarkan sebagai alam yang masih perawan, Bali, molek, dan wow, menawan keren. hati sudah terkenal di seluruh penjuru dunia. Jatuh cinta pada keindahan alam Bali adalah alasan paling lumrah kedua setelah jatuh cinta pada orang Bali. Wow. Aduh, ke Bali nih guys. Oke, next. Jatuh cinta pada pola serta gaya hidup
orang Bali. Gaya hidup seperti gaya hidup yang mana nih? Bule, sejak nenek moyangnya sudah terbiasa dengan kehidupan serba kompleks, di mana sebagian besar waktu mereka dihabiskan untuk mengejar ambisi. Dua dasawarsa belakangan ini mereka sudah mulai bosan dengan yang namanya taktik, multitasking, burnout. Mereka sudah mulai muak dengan assertive no. Sudah bosan dengan kerja yang serba berpamrih, bule sudah kenyang dengan semua itu. Mereka berlibur ke Bali, berinteraksi dengan orang Bali, lalu jatuh cinta. Wah. Perhatikan kehangatan interaksi antara gadis bule dengan Odah dari Kintamani. Tatapan mata Odah yang hangat tersambut oleh cerahnya senyuman si gadis bule. Itu banyak terjadi sebelum tahun 90-an, pada saat pola orientasi dan gaya hidup orang Bali masih sederhana, jujur, dan peduli terhadap orang lain. Paras paros selulung sebayan taka. Pada saat orang Bali masih lebih sering bilang nggih atau iya dibandingkan bilang no atau tidak. Orang Bali lebih banyak menghabiskan waktunya untuk menjalankan swadharma, pola, orientasi, dan gaya hidup. Orang Bali yang seperti itu dalam pandangan bule tidak sekedar baik, melainkan indah, menawan, dan menyentuh sanubari. Wow. Mereka tergugah dan jatuh cinta pada pola orientasi dan gaya hidup orang Bali yang indah itu, lalu memutuskan untuk menghabiskan sisa hidupnya di Bali bersama orang-orang sederhana, berada di lingkungan orang-orang jujur, dan berdampingan dengan orang-orang yang peduli terhadap orang lain. Nature. Oke, next. Jatuh cinta pada yoga dan spiritualitas orang Bali. Yoga. Di tengah pola hidup yang penuh tekanan, bule semakin menyadari bahwa antibiotik dan obat modern lainnya hanya solusi jangka pendek dan menimbulkan ekses buruk dalam jangka panjang. Sementara hiruk-pikuk hiburan di kota metropolitan tak lebih dari sebuah pelarian sementara. Stres datang lagi begitu mereka kembali ke rutinitas sehari-hari dan mendatangi rumah ibadah agama yang dianut juga tak banyak mengubah keadaan. Mereka tetap merasa kosong, kering, dan haus akan sesuatu. Mereka pergi mencari sesuatu itu ke wilayah selatan bumi ini. Ada yang ke Meksiko, ada yang ke Peru, ada yang ke India, ada yang ke Tibet, ada yang ke Jepang, dan ada yang ke Jadi Bali. kosong ya guys. Itulah awal kesadaran para bule akan keistimewaan spiritualitas Hindu dan Buddha secara umum, lalu berubah menjadi tren gaya hidup. Mereka memerlukan spiritualitas yang tidak semata-mata mengajarkan tentang surga dan neraka, semata-mata mengandung perintah dan doktrin, melainkan mengajarkan mereka tentang cara hidup. Dan mereka menemukan itu di Hindu seperti yang mereka katakan, that not only a religion, rather it is a way of life. Sebuah cara hidup yang tidak saja membuat mereka lebih sehat, melainkan juga lebih tenang, damai secara rohani, sekaligus lebih bergairah. Bule yang memilih menjadi orang Bali karena ketertarikan spiritualitas bisa dikenali dengan melihat pura yang cukup besar di rumahnya, semacam pemerajan alit yang terdiri dari Padmasana dan beberapa pelinggi saja tanpa meru, lengkap dengan lembu yang selalu berisi canang dan nasi pengeluar setiap sore, serta memiliki kamar suci untuk Kamar bermeditasi. Untuk meditasi. Yoga. Oke, Jatuh next. cinta pada kreativitas dan kesenian orang Bali. Oh, budaya. Oleh bule, masyarakat Bali dikenal sebagian orang-orang yang kreatif dan memiliki talenta seni, menghasilkan berbagai macam produk seni dan kerajinan tangan yang tak ada duanya di dunia. Dalam hal keunikan, setuju sih hanya kalau dengan ini. menggunakan alat yang sederhana. Banyak bule yang jatuh cinta pada itu dan berkeinginan untuk menyalurkan kreativitas dan karya seni orang Bali ke pasar-pasar mancanegara, lalu mendirikan perusahaan dagang dan agen perdagangan. Kesibukan mereka mengenalkan hasil kreativitas dan seni orang Bali membuat para bule lebih banyak tinggal di Bali, berinteraksi dan membina hubungan dengan orang Bali. Pertimbangan biaya perjalanan dan akomodasilah yang akhirnya membuat mereka memutuskan untuk pindah, menetap, dan menjadi bagian dari masyarakat Bali. Orang bule saja begitu mencintai kesederhanaan, pola, orientasi, dan gaya hidup orang Bali. Bahkan ada yang konon sampai merasa ini dalam konteks positif. Perlukah orang Balinya sendiri mengubah itu menjadi sesuatu yang kompleks demi membeli gimmick globalisasi dan modernitas? Nah teman-teman, itu dia videonya. Wah keren banget ya. Jadi itu yang menarik para bule ini untuk menjadi mau
migrasi ke Indonesia guys, mau menjadi warga negara Indonesia. Ternyata ada 5 hal tadi ya, kalian udah lihat sendiri. Itu sih positif ya, bagus, keren. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukupkan sekian dulu. Kita bisa jumpa lagi di next video. But don't forget like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih, see you, bye bye.